Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yusriful khair illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا باب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه نويت على ما نوى أصلاحنا صالح نويت على ما أحاط الله به تعالى من صالح النيات أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين إلى أن قال الحياة وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تصحح له الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام ولو لم يكن تعالى حيا ما ثبتت له هذه الصفات قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita taufik wal hidayah hadir kita di majlis ilmu ini dalam rangka daripada salah satu kewajiban kita, yaitu mempelajari daripada apa yang wajib untuk kita ketahui dari akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mudah-mudahan setiap apa yang kita baca kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab ini dan juga dari hadirnya di majlis ta'lim ini, dan ilmu yang kita dapatkan senantiasa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai pada pembahasan al-hayah. Kalau dalam artian secara bebasnya al-hayah itu adalah kehidupan. Al-hayah itu adalah kehidupan. Entah kalau dikatakan di dalam sifat di dalam bahasa Indonesia yang disifati itu kehidupan atau hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita bicara tentang sifat itu hidup mungkin ya. Karena kalau bahasanya begini, bahasa tagribul lil faham aja untuk mendekatkan pada pemahaman. Kita mengetahui yang namanya aspek kehidupan, tidak kita mengetahui namanya aspek kehidupan kecuali ada sesuatu yang hidupnya, dari yang hidupnya. Ya, jadi kehidupan itu diketahui dari sesuatu yang hidupnya. Kita nggak mengetahui sesuatu aspek kehidupan kecuali dari yang hidup. Nah, maka hal itu juga berlaku buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya yang kita pelajari dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yang kita yakini dalam artian yang kita pelajari, yang boleh kita pahami, yaitu adalah perihal tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dan perlu dipahami yang namanya sifat di sini maknanya adalah al-ghayah. Ghayah itu yang paling akhir daripada suatu tujuannya. Ghayahnya. Contoh pembahasannya begini. Ketika ada seseorang mampu melihat, ada yang sekedar mampu melihat dengan pandangan 10 meter, 20 meter. Nah, kalau kita itlakkan hal tersebut kepada Allah Ta'ala, maka melihatnya Allah Ta'ala itu nanti sifat yang paling mencakupi seluruhnya. Makanya hanya yang dibahas itu adalah hanya sifatnya, tidak mengatakan tentang masalah zat. Kalau dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Makanya dikatakan al-hayah hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Adalah hayah sifat qadimah yang bersifat sudah ada sejak dahulu, qa'imatun yang berada bidzatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Tusahhihu lahul ittisaf bil qudrah wal iradah, yang dapat dibenarkan dengannya penyifatan al-qudrah, mampu, wal iradah, berkehendak, wal ilim, ilmu, was sam'u, dan pendengaran, wal basar, penglihatan, wal kalam, serta ucapan. Falau lam yakun ta'ala hayyan, maka apabila Allah Ta'ala tidak disifati dengan hidup, ma thabatat lahu hadhihi sifah, maka sifat-sifat tadi yaitu kudrah, bahwasanya Allah maha mampu, al-iradah, bahwasanya Allah berkehendak, al-ilm, bahwasanya Allah maha ilmu, as-sam', mendengar, Allah Ta'ala al-basar, melihat, Allah Ta'ala itu berbicara. Nggak mungkin ada sifat-sifat ini kecuali Allah Ta'ala disifati hidup. Ini hanya sifatnya. Adapun kaifiyahnya itu nggak kewajibannya kita. Kita hanya gambaran luarnya, bahwasanya ada sifat kudrah. Kelihatan itu sifat kudrah kalau ada sesuatu yang hidup yang melakukan hal tersebut. Ada kalanya sifat berkehendak kalau kita mengetahui ada yang hidupnya. Makanya dikatakan masabatat lahu hadhihi sifah. Kalau nggak ada Allah Ta'ala, nggak disifati hidup, ya maka sifat-sifat ini nggak diitlakkan kepada Allah Ta'ala, nggak disandarkan kepada Allah Ta'ala. Nah, apakah kehidupannya Allah sama seperti kehidupannya kita? Nah, ini kembali lagi mukhalifun lil hawa, bahwasanya sifatnya Allah Ta'ala yang dikatakan berkehendak, yang dikatakan berilmu, yang dikatakan mempunyai pendengaran, mendengar, yang dikatakan melihat, berbicara, itu mukhalifun lil hawa. Seluruhnya sifatnya tersebut adalah berbeda dari apa yang telah Allah ciptakan dari makhluknya. Qala Ta'ala, kita mengetahui sifat hayah itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala sendiri. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ditegas ini di dalam ayat Al-Quran supaya apa? Supaya untuk memahami sifatnya Allah Ta'ala sesuai dengan gambaran apa yang mampu manusia, seorang hamba dapat dipikirkan, dapat dipelajari. Makanya disifatkan di sini wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Al-hayy, Allah Ta'ala maha hidup, alladzi la yamut. Kenapa? Lil mukhalif lil hawadith. Karena Allah Ta'ala berbeda dengan ciptaannya. Dan itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya nggak ada perdebatan lagi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menjelaskan bagaimana sifatnya Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala huwal hayyul la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Di sini juga Allah Ta'ala mengatakan huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Ada kalimat al-hayyu, bahwasanya Allah Ta'ala yang maha hidup, tiada Tuhan selainnya. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya mukhlishina lahuddin, secara ikhlas sebagai bentuk pengamalan kita di dalam syariat. Nah, di sini ada sedikit makna di luar dari makna ini, yaitu kalau salah satu yang banyak dikatakan oleh para ulama termasuk min asma'il a'zam, yaitu adalah al-hayyul qayyum. Ada yang mengatakan al-hayyunya saja. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan al-hayyul qayyum. Barang siapa yang berdoa dengan keduanya, maka pasti digabul oleh Allah Ta'ala. Adapun yang merintangi gabulnya doa kita, ya cuman karena salahnya kita sendiri. Makan kagak dijaga. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Allah lafzul jalalah ismul a'zam, man da'a bihi mustujiba. Wa innama, adapun yang menghalangi karena apa? Karena sebab aklul haram, aklu syubhat,
makannya kita ini kagak dijaga. Jadi asal tilep-tilep aja. Ya, asal dimakan aja. Ya, ada halal label halal. Buat kita yang orang awam memang sebenarnya cukup hal yang tersebut, ya. Cukup ya. Tapi kalau sebagai bentuk wara, ya maka kita harus betul-betul berhati-hati. Makanya banyak para ulama, para salihin, mereka makan hanya apa yang dihasilkan dari tangannya mereka, apa yang ditanam oleh tangannya mereka. Nah di sini huwal hayyul la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Penegasan buat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah taala yaitu adalah al-hayyu. La ilaha illahu. Penegasan mukhalifun lil hawaditsnya di kalimat la ilaha illahu. Bahwasanya kehidupannya Allah taala bukan kehidupan yang sama dengan kehidupan makhluk. Makanya ada penegasannya kalimat la ilaha illahu. Bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan zat ilahiyah yang tidak sama dengan manusia. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dalam konteks ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum menunjukkan bahwasanya Allah taala menjelaskan akan sifatnya sendiri, yaitu dengan ucapan atau dengan firman-Nya Allah taala sendiri. Makanya dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, dikatakan dari mana kita mengetahui sifat-sifatnya Allah? Kita mengetahui sifat-sifatnya Allah dari siapa? Dari Allah sendiri. Ya, kita mengetahui sifat-sifatnya Allah hanya dari Allah taala. Ya, kita mengetahui daripada sifat-sifatnya Allah taala, ya, kita mengetahui daripada sifat-sifatnya Rasulullah SAW dari apa? Dari Rasulullah SAW. Ya. Tapi perihal tentang sifatnya Allah Taala, ya, Rasulullah tidak berbicara, tetapi langsung Allah Taala lah yang menjelaskan. Kemudian as-sam'u wal basaru. Kebanyakan di dalam kitab-kitab akidah, ya, kalimat as-sam'u wal basar itu selalu digandeng. Ya, selalu digandeng. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia nih, kalau kita bilang kepada makhluk, kalau ada makhluk yang hanya mempunyai pendengaran tetapi tidak bisa melihat, atau sebaliknya dia punya penglihatan tapi tidak bisa mendengar, itu cacat. Ya. Makanya banyak dari kitab-kitabnya para ulama tentang masalah akidah, as-sam'u wal basar itu selalu digandengkan. Ya, pasti digandengkan itu. Kenapa? Karena yaqtadil kamalah. Kalau dua sifat tersebut ada, itu menyebabkan kesempurnaan. Sebaliknya kalau sifat itu dipisahkan, ya seakan-akan ada kemungkinan, ya kalau kita berbicara selain daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan manusia ataupun makhluk dia hanya mempunyai pendengaran tapi enggak punya penglihatan, atau sebaliknya dia punya penglihatan tapi tidak mempunyai pendengaran. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yankashifu bihimal mawjud. Dua sifat as-sam'u wal basar, keduanya adalah dua sifat qadimatan, qaimatan, yang bersifat dahulu, qaimatan, yang ada bidzatihi, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yankashifu bihimal mawjud, yang sifat dari kedua as-sam'u wal basar itu dapat membuka seluruh takbir dari seluruh makhluk yang ada. Ya. Ada seseorang bisa mengetahui dengan mendengar, ada seseorang bisa mengetahui dengan melihat. Kalau kita katakan ini kepada sifat. Nah, keberadaan sesuatu itu kita mengetahui kalau disifatin kepada manusia, kepada makhluk, ya melalui pendengaran dan melalui penglihatan. Ya. Dibilang ada kapan? Ya kalau kita ngelihat. Dibilang ada kapan? Kalau kita mendengar. Makanya dibilang yankashifu bihimal mawjud, itu menyingkap seluruh takbir seluruh makhluk yang ada. Fallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sami'un yasma'u kulla syai', bahwasanya Allah ta'ala maha mendengar, di mana Allah ta'ala mendengar segala sesuatu. Hatta, bahkan Allah ta'ala innahu yasma'u dabiban namlah as-sauda ala sakhratil malsa fil lailatil zalma.
Ini ungkapan daripada ghayah bahwasanya Allah Ta'ala mendengar dan maha melihat. Allah Ta'ala mendengar dabib. Dabib itu apa nih? Langkah ya. Langkahnya seekor semut yang berwarna hitam ala sakhra di padang pasir malsa yang halus. Bahasanya begini, kita kalau napak jalan di pasir itu kagak kedengeran tuh. Kagak kedengeran. Ini semut hitam. Kenapa dikatakan hitam? Karena nanti dikatakan fi lailatul dzalma, di malam yang gelap gulita. Di malam yang gelap gulita. Itu udah nggak kelihatan sama sekali. Ini makhluk sebegitu kecilnya yang Allah Ta'ala melihatnya, Allah Ta'ala mendengar dabib. Langkahnya. Wa basirun yara kulla syai', dan Allah Ta'ala maha melihat, di mana Allah Ta'ala melihat segala sesuatu ru'yatan syamilatan, penglihatan yang mencakupi tastau'ibu, merata kullal mudrikat, segala sesuatu yang ada. Jadi bahasa begini nih paling gampang. Kalau kita ngelihat, kalau makhluk melihat kalau lagi menghadap-hadapan yang dilihat cuman depannya doang, kagak kelihatan tuh yang belakangnya lagi bagaimana. Kalau ngeliat begini sampingnya nggak kelihatan. Tapi Allah Ta'ala melihatnya, Allah Ta'ala itu pada segala sesuatu, seluruh arah Allah Ta'ala melihat. Kalau sekarang aja udah ada ciptaan makhluk begitu, ada namanya kamera 360. Kalau di mobil kan ada tuh ya, mobil begitu, kamera cuman satu doang, cuman kok kelihatan dari atas, kelihatan dari sampingnya, kelihatan dari ini makhluk. Waqif billahi ta'ala. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan artian begini bahwasanya Allah Ta'ala melihatnya itu dalam artian sampai menembus apa yang ada, seperti kayak sinar X, kelihatan begitu. Bukan dalam artian seperti itu, karena pembahasan itu masuknya nanti dalam al-ilm, bahwasanya ilmunya Allah Ta'ala mencakupi segala sesuatu. Tapi dalam artian pandangannya Allah Ta'ala itu melihat, maha melihat kepada kita, kepada semua hal, mencakupi seluruh arah, mencakupi dari seluruh segi. Di situ makna daripada makna sifat basirun. Makanya dikatakan yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastau'ibu kullal mudrikat. Yang hal tersebut mencakupi segala sesuatu yang ada. Kalimat mudrik itu sesuatu yang ada. Sesuatu yang ketika hal tersebut ada, maka Allah Ta'ala basirun, maha melihatnya. Kalau kita bahasa, ada yang namanya proton neutron. Dalam atom ada proton neutron. Itu Allah Ta'ala melihat. Ketika apa? Ketika hal tersebut dikatakan sesuatu yang ada. Kalau dikatakan di luar hal tersebut, maka masuk ke dalam sifat Allah Ta'ala yang lain, yaitu adalah al-ilm, yaitu ilmu daripada Allah Ta'ala. Qala ta'ala qad sami'a Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam ayat ini penegasan lagi bahwasanya Allah Ta'ala, ada kalimatnya innallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala sami'un basirun. Jadi kita tahu Allah Ta'ala sami'un basirun ya dari pengakuannya Allah. Makanya perlu kadang-kadang kalau kita itu mengakui diri kita, sekedar intermezzo aja ya, mengakui diri kita bahwa kita adalah orang yang mempunyai keahlian. Makanya nggak heran kan kalau masalah ada orang kita lihat nih, teknik ya, itu kan pelang untuk ngasih tahu, dia punya keahlian di situ. Apalagi kalau buat santri masalah, apalagi buat orang yang belajar. Jangan istilah kata ketika hal tersebut dibutuhkan pakai tawadu, salah. Tawadu itu bukan dalam artian seperti itu. Tawadu itu menempatkan dirinya dia pada sesuatu yang tepat. Itu tawadu dalam artian adil. Ketika dia mempunyai sesuatu keahlian, dia menempatkan dirinya pada hal tersebut, nah itu baru yang namanya tawadu. Bukan ketika dia punya tapi dia nggak mau menempatkannya. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti itu, pembenaran atas hal tersebut itu diperbolehkan.
Wa qala ta'ala idhhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafuta 'alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dalam kalimat ini juga penegasan lagi oleh Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara, bahwasanya aku bersama kalian, asma' mendengar, wa ara dan melihat. Kemudian al-kalam, biasanya bacanya sardan gitu aja, dibaca cepat aja bagaimana, gitu aja. Al-kalam, wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, laysat bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Al-kalam, bahwasanya Allah Ta'ala berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih adab lagi, orang Indonesia ya, pakai kalimatnya apa? Berfirman, ya. Berfirman, berarti nama yang firman itu nama kalamullah itu namanya. Firman ya. Namanya firman. Mustaq dari apa itu ya? Firman. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Ada orang namanya firman syah, ya kan? Berarti kalamullah tuh dia. Kalamullah. Sifatun qadimatun qa'imatun. Merupakan suatu sifat qadimatun, yang qadimah, qa'imatun, yang ada bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Tapi laisat bihurufin. Yang dikatakan firmannya Allah Ta'ala itu tidak mencakupi daripada huruf. Makanya kalau misionaris mengatakan Al-Quran itu hanya buatan Rasulullah. Kenapa? Kan mereka Muslim mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman tidak merupakan mencakupi daripada huruf. Makanya kadang-kadang disebutkan di dalam hadis itu, Rasulullah kadang menerima wahyu itu seperti dengungan lebah. Dengungan lebah, macam-macam suara yang Rasulullah SAW terima dari malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu ketika mendengar firman-Nya Allah Ta'ala. Akan tetapi hal tersebut dibantah. Kenapa? Karena sifatnya Rasulullah SAW Nabiyul Ummi. Rasulullah tidak membaca, Rasulullah tidak menulis. Nah, ini istilah kata sifat kekurangan dari makhluk yang mempunyai manqabah azimah. Mempunyai kedudukan yang mulia. Tapi kalau buat kita, jangan kita merasa cukup kayak gitu. Karena ini kalau kita berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sahibus syariah, beliau yang akan membawa syariat. Kalau kita jangan merasa cukup dengan kekurangan kita. Apalagi min babil jahil, apalagi namanya bab wudu. Enggak apa-apa dah, gue segini aja dah. Yang penting udah, yang penting hadir begini, yang penting hadir begitu. Enggak, kita minta sama Allah Ta'ala dengan usaha kita juga. Untuk apa? Untuk kita menyempurnakan, dalam arti memperbagus daripada sifat yang kurang daripada kita. Apalagi babul jahil, apalagi bab jahil, bab wudu. Jangan sampai kita disifatin dengan kalimat bodoh, karena seburuk-buruknya sifat yaitu dikatakan adalah orang bodoh. Laisat bihurufin, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman tetapi tidak mencakupi di situ adalah huruf. Wala saut, begitu juga suara. Tadullu ala jami'il ma'lumat, yang menunjukkan ala jami'il ma'lumat, atas seluruh maklumat, sesuatu yang dimaklumi. Apa sesuatu yang dimaklumi itu? Sesuatu hal yang diketahui. Sesuatu yang diketahui. Qala ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala mensifati dirinya yaitu dengan kalimat wa kallamallahu Musa taklima. Wa qala ta'ala wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Wa qala ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya. Ini kalau dalam konteks ayat Al-Quran yang terakhir ini, wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyu. Kita sering mendengar ya, ada yang namanya wahyu, ada yang namanya ilham ya. Ada yang namanya wahyu, ada yang namanya ilham. Memang kalau konteks dibilangnya wahyu itu tidak diberikan kecuali hanya kepada para nabi dan
Rasul. Ya, ada sini yang namanya wahyu. Ya, ya. Ada namanya firman wahyu. Nah, ya. Firman wahyu. Tambahin tuh laisat bihurufin gitu. Ya. Firman wahyu laisat bihurufin. Ada yang namanya firman, ada yang namanya ilham. Ya. Ada yang namanya wahyu, firman lagi. Ada yang namanya wahyu, ada yang namanya ilham. Kalau ilham itu, kalau dalam ahlus sufi mengatakan ilham itu adalah apa yang Allah kehendaki kepada seseorang, man syaa, yang Allah kehendaki, untuk diberikan pengetahuan, untuk diberikan peringatan dan lain sebagainya. Makanya dikatakan ala jami'il ma'lumat. Apakah Allah Ta'ala itu, wahyu Allah Ta'ala terhenti dengan berhentinya risalah? Naam. Tapi di luar hal tersebut ada yang dinamakannya ilham. Ilham itu masuk dalam konteks al-kalam. Masuknya dalam konteks al-kalam. Maka kalau kita lihat daripada managib-managibnya orang-orang saleh, banyak yang seakan-akan mereka mengatakan mereka berbicara dengan Allah Ta'ala. Artinya apa? Ilham. Dan itu sah. Dan itu sah. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak mengatakan hal tersebut ada, maka hal tersebut bakal menunjukkan kepada kekurangan. Kenapa? Karena kalamnya Allah Ta'ala berhenti dengan tidak ada laginya risalah. Kalau kita katakan kalamnya Allah Ta'ala berhenti dengan tidak ada laginya risalah, maka sifat kalamnya Allah Ta'ala bagaimana? Karena apa? Karena kalimatnya qaimatun bidzatihi ta'ala, maka ketika sifat tersebut masih ada pada zatnya, selama zat itu masih ada, maka masih adakah kalam. Kepada siapa? Nah, kepada orang-orang yang memang Allah tunjuk, yang Allah kehendaki. Maka sifatnya kalau buat kepada orang-orang soleh, kepada para ulama dikatakan dengan makna ilham. Dikatakan ilham. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahya. Makanya konteksnya di dalam ayat Al-Qur'an di sini juga disebutnya dengan kalimat li basyarin. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan. Pakai kalimatnya namanya isim nakirah. Kalau isim nakirah itu namanya sifatnya umum. Kita nih basyar. Rasul, para nabi juga namanya basyar. Nah, itu mencakupi seluruhnya tuh. Mencakupi seluruhnya. Bahwasanya para nabi dan para rasul menerima wahyu, menerima firman-Nya Allah Ta'ala, tapi tidak juga dalam artian terhenti di para nabi dan juga di para rasul. Boleh jadi hal tersebut masih ada bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki. Wa idza wajabat lahu ta'ala, maka apabila Allah Ta'ala kita sifati wajib, qudrah, maha mampu, iradah, maha berkehendak, ilmun, Allah Ta'ala ilmu, hayatun, hidup, sam'un, mendengar, basarun, melihat, wa kalamun, berfirman, fakana minat tabi'i, maka secara dasarnya an yajiba lahu Ta'ala hadhihi sifatit taliyah, maka secara dasarnya wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat berikut, wahia kaunuhu qadiran. Kudrah tampak kalau seandainya Allah Ta'ala qadiran. Saya mampu untuk berbuat. Kapan saya mampu untuk berbuat? Ya ketika saya berbuatnya. Bukan hanya sekedar ucapannya saja. Kayak bahasa begini, saya mau sholat. Ada orang mau sholat. Kapan dia dikatakan sholat? Ya kalau sholat. Kalau dia sholat, baru itu orang dikatakan sholat, musolli. Gitu. Kalau dia bilang saya mau sholat, ya sholat. Harus melakukan sholatnya. Begitu juga sama. Bahwasanya ketika Allah Ta'ala disifati kudrah, Allah Ta'ala dikatakan maha mampu, Allah Ta'ala dikatakan iradah, maka hal tersebut artinya diaplikasikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya. Kaunuhu qadiran, bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu. Wa kaunuhu muridan, bahwasanya Allah Ta'ala maha berkehendak. Nah, makanya kalau dalam penterjemahannya itu memang secara tepatnya kalimat maha mampu, maha melihat itu disifati pada kalimat kaunuhu qadiran. Karena kudrahnya itu adalah kemampuan kalau bahasanya. Tapi kalimat qadiran itu artinya maha mampunya.
Muridan, Allah Ta'ala maha berkehendak. Aliman, Allah Ta'ala maha berilmu. Kaunuhu hayyan, Allah Ta'ala maha hidup. Wa kaunuhu sami'an, Allah Ta'ala maha mendengar. Wa kaunuhu basiran, Allah Ta'ala maha melihat. Wa kaunuhu mutakalliman, bahwasanya Allah Ta'ala maha berbicara. Artinya Allah Ta'ala berfirman. Wa hadhihi 20 sifatan qasim ila arba'ati aqsam wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya